Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Waqad qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa sampai dengan saat ini kita masih diberikan hidup oleh Allah. Artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin lebih baik, semakin tinggi derajat kita, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nikmat tersendiri yang harus tidak boleh kita lupakan. Berikutnya adalah bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala masih Allah senantiasa alirkan kepada kita, limpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih menjadi muslim, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita berpeluang untuk menjadi orang yang berhak akan rahmat Allah, akan barokah Allah, akan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan melanjutkan tentang penggalian sebenarnya terhadap kekayaan yang dikandung oleh Ramadan dan sesuatu yang merupakan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tawarkan kepada kita. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini saya ingin menambahkan bahwa bulan Ramadan itu adalah sangat mulia. Dan bulan Ramadan itu sangat kaya. Sangat kaya akan nilai-nilai pendidikan kepada kita. Apabila kita pandai untuk mengkajinya, untuk menyerapnya, maka sebenarnya dari sana kita memungkinkan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia. Ikhwatul iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Cinta terhadap Al-Quran atau mencintai Al-Quran. Ya, tema ini adalah sesuatu yang identik dengan Ramadan. Kalau kita berbicara Ramadan, maka identik dengan sesuatu yang sangat besar nilainya untuk kita sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, bahwa Al-Quran sebenarnya adalah tidak lepas daripada momentum yang ada pada bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah berfirman, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya atau pada masa itu atau dalam bulan itu Al-Qur'an. Untuk apa Al-Quran itu Allah turunkan? Sudah jelas Allah jawab sendiri di situ. Allah beritakan di situ untuk kita sekalian. Kata Allah, untuk menjadi hudan linnas, untuk menjadi
petunjuk bagi manusia. Sudah barang tentu kita ini adalah manusia makhluk Allah yang Allah kehendaki hidupnya kita di dunia ini adalah untuk satu misi. Yang misi itu sudah Allah tentukan, bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Apa itu? Yaitu ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar ibadah kita itu bisa benar? Allah sudah turunkan pula kepada kita panduannya. Apa itu? Al-Quran. Bagaimana kita bisa paham terhadap Al-Quran, memahami Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran? Allah sudah berikan kepada kita orang yang menerangkan, orang yang menjelaskan, orang yang menjabarkan, bahkan orang yang mencontohkan kepada kita. Dan itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu dijamin seseorang tidak akan bisa sampai kepada pemahaman yang benar terhadap Al-Quran kecuali jika dia benar-benar berpegang teguh kepada penjelasan, penerangan, bahkan contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu sudah patut bagi kita bahwa Ramadan harus kita jadikan sebagai waktu yang sangat kondusif untuk kita dalam rangka menggali, dalam rangka menelusuri, khususnya tentang bagaimana kita sebagai muslim, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbangkit dan hidup cinta kita terhadap Al-Quran. Nanti saya akan bawakan betapa dahulu orang-orang yang soleh, orang-orang yang mereka itu terhitung dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu cintanya kepada Al-Quran. Bahkan ada satu pernyataan ya, mumpung saya sampaikan tadi tentang ada orang yang dijamin masuk surga lalu mereka justru sangat cinta pada Al-Quran. Siapa itu? Adalah salah seorang sahabat Rasulullah bernama Utsman ibnu Affan. Beliau inilah yang memberikan kepada kita satu pernyataan. Pernyataan ini harusnya kita bisa untuk menelusurinya, untuk mencernanya. Kata beliau, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Quran." Kalau seandainya hati kita ini adalah tahurat. Tahurat itu artinya suci. Seandainya hati kita itu suci, begitu kata beliau, maka sama sekali tidak akan pernah kenyang. Ma syabi'at, tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Artinya lapar terus. Namanya tidak kenyang itu artinya lapar terus. Dan lapar ini bukan sekedar lapar, tapi maksudnya begitu rindunya kita kepada Al-Quran. Nah, dahulu itu seperti itu. Nanti akan saya sampaikan. Saya bawakan di sini sekarang kitab warisan dari leluhur kita. Beliau adalah bernama Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitab beliau berjudul namanya Lataiful Ma'arif. Nah, sebelum sampai ke situ, mari kita terlebih dahulu ya. Ingat bahwa tadi saya sampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang identik dengan sejarah Al-Quran. Allah berfirman, "Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas." Satu adalah petunjuk bagi manusia. Siapa yang ingin hidupnya mendapat petunjuk, bahkan petunjuknya kepada jalan yang lurus, maka jawabannya sudah pasti, dia adalah Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda, bahkan rincian daripada Al-Quran itu sendiri adalah ada dalam Al-Quran. Banyak sekali masalah yang paling rinci, misalnya warisan. Begitu detailnya Allah Subhanahu wa taala rinci dalam Al-Quran. Tentang cerita Nabi Yusuf, itu cerita yang paling lengkap ada dalam Al-Quran. Intinya adalah bahwa wa bayyinatin minal huda wal furqan, artinya adalah bahwa kita ini harus maklum
bahwa namanya sebagai muslim, namanya sebagai umat yang mengaku bahwa Islam baginya sebagai pedoman hidup, mengaku, mengimani, membenarkan bahwa Muhammad Rasulullah sebagai ikutannya, maka sudah barang tentu dia harus ridha untuk menjadikan Al-Quran sebagai panutannya, sebagai panduannya. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan masalah saum Ramadan ini, kita tentu masih ingat dan tidak boleh lupa bahwa saum kita ini sebetulnya adalah merupakan proses, bukan merupakan tujuan. Dia adalah proses karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Nah, barusan kita dengar bersama bahwa ternyata saum itu adalah supaya kita sampai ke tepian, sampai ke harapan, sampai ke apa yang kita cita-citakan. Apa yang kita cita-citakan ternyata adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Dan takwanya itu bukan satu keadaan selesai, tetapi dia terus menerus sampai dengan ruh berpisah daripada jasad kita. Takwa kita masih terus berlanjut, ikhwani. Nah, ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum, kata Allah, saum menuju takwa. Artinya adalah bahwa saum itu proses, takwa itu adalah tujuan. Nah, kalau kita ingat dengan Al-Quran, ikhwati, ternyata adalah bahwa Al-Quran itu menghantarkan kita pada takwa. Tidak bisa seseorang akan disebut orang yang bertakwa kecuali apabila dia membenarkan Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Ya, sekali lagi, tidak bisa kita disebut sebagai orang yang berstatus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jika kita benar-benar menerima, membenarkan, tidak meragukan, dan setelah itu memedomani Al-Quran. Tidak usah jauh-jauh, kita mungkin semua barangkali bisa menghafal atau sudah hafal. Allah berfirman di awal surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu yang dimaksud adalah Al-Quran, la raiba, la tidak. Raiba syak, artinya tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, yakin semua Al-Quran itu adalah dari Allah, ya, mir rabbika, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran banyak kadang-kadang anzaltu, kadang-kadang nazzalna, kadang-kadang aku, kadang-kadang kami. Allah menyatakan, Allah memberitakan kepada kita bahwa Al-Quran itu dari kami, dari aku, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Allah SWT, Dzalikal kitabu la raiba fih. Setelah menjelaskan bahwa Quran tidak ada keraguan, berikutnya apa? Kata Allah, Hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita korelasikan bahwa saum menyampaikan kita kepada takwa, sementara kitabullah yang dia merupakan satu yang pasti kebenarannya juga menghantarkan kita kepada takwa. Artinya, kalau kita lihat misalnya bahwa saum adalah amalannya, Al-Quran adalah pedomannya. Jika itu kita selaraskan dalam hidup, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah, dari dua ayat ini saja, ikhwatul iman, kita sebetulnya sudah mendapatkan keterangan dengan sangat mudah. Nah, sudah demikian, ternyata tidak usah khawatir bahwa Al-Quran itu adalah, kata Allah, tidak akan atau mustahil membawa, menyeret, menyelewengkan manusia kepada kesesatan. Tidak mungkin. Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra, kata Allah SWT, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh bahwa Quran ini menunjukkan, yahdi, terus-menerus, tidak pernah berhenti terhadap sesuatu yang lebih lurus. Allati, yang hiya adalah aqwam. Aqwam itu artinya adalah sangat lurus.
Bukan sampai di situ, kata Allah, wa yubashsyiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat bi anna lahum ajrun azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di satu sisi bahwa ini adalah jaminan. Allah menjamin, ikhwatal iman, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang berada di atas jalan yang lurus. Dan orang yang beramal dengan Al-Quran, maka dia akan seluruh amalannya, termasuk amalan yang soleh. Orang yang beramal soleh, maka Allah beritakan dengan berita gembira bahwa mereka berhak atas pahala yang besar. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, betapa mudahnya sebetulnya kita kalau kita mau mengamalkan, mau meyakini, mau sungguh-sungguh untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu pegangan hidup sebagaimana Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan anugerahkan kepada kita. Nah, ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, dengan demikian bahwa kalau seandainya kita cinta kepada Al-Quran, kita mencintai Al-Quran, maka itu suatu hal yang wajar. Seorang yang beriman wajar kalau dia mencintai Al-Quran, karena ternyata dengan Al-Quran dia sampai kepada Allah, dengan Al-Quran dia bisa beribadah dengan benar, dengan Al-Quran bisa saum dengan tepat, dengan Al-Quran dia bisa tahu apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mampu untuk melakukan pendekatan dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian, maka berarti orang itu adalah insyaallah taala bahwa dia berada di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke atas jalan yang lurus. Nah, Allah berikan jalan yang lurus itu Al-Quran. Masa kita minta, lalu Allah beri, lalu kita tolak? Apa namanya? Bagi orang yang sehat, cara berpikirnya, kan kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami, aku ke dalam jalan yang lurus. Maka sesungguhnya sudah. Jawabannya sudah jelas. Jelas dia adalah Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, satu hal lagi ya. Satu hal lagi ini sebagai pembangkit ya bagi kita supaya kita semakin bergairah, semakin yakin untuk patutlah kalau kita cinta pada Al-Quran itu. Apa itu? Yaitu doa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan untuk kita. Dalam hadis, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sering sekali berdoa dengan doa ini. Kata beliau berdoa pada Allah, Allahumma ya, inni abduka wabnu amatika, ya, wabnu abdika wabnu amatika. Ya Allah, aku adalah hambamu, aku adalah putra dari hambamu yang laki-laki, putra dari hambamu yang perempuan, karena yang laki itu bapak kita, yang perempuan itu ya ibu kita. Lalu kita katakan nasyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka, dengan segala pengakuan kita bahwa hidupku itu adalah di tanganmu ya Allah. Lalu berikutnya adalah pastilah keputusanmu pasti adil ya. Dan apa yang menjadi keputusanmu pasti akan terjadi. Ini adalah satu keyakinan ya. Saya tidak menjelaskan hadis ini, tapi ikhwatul iman, ini adalah prolog sebetulnya menuju doa kepada kita. Nah, doanya apa? Nah, katanya begini. Sebelum itu adalah madin fi hukmuk, kata beliau. Kemudian Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka. Ini adalah adab dalam berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya aku bermohon kepadamu. Lalu ada tawasulnya di situ bahwa aku mengetahui dan meyakini bahwa namamu yang semuanya adalah terpuji dan engkau telah namakan sendiri, atau engkau telah ajarkan seseorang dan merupakan pilihanmu, atau engkau telah turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan di sisimu. Nah,
Yang penting, ikhwatul iman, ini adalah merupakan jawaban bagi kita. Kata Allah Rasulullah SAW dalam doa ini adalah apa yang kita minta? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Satu, ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu rabi'. Rabi' itu adalah membuat hati kita menjadi subur, membuat hati kita menjadi bersemi, jadi hati kita itu hidup. Namanya berkembang, ya, namanya tumbuh, berarti kan hidup. Ikhwatul iman, tidak mati. Ada orang yang hatinya mati, tidak bisa diberi nasihat, tidak bisa diingatkan, dan seterusnya. Lalu kemudian wa nura sadri, ya Allah, jadikan Quran itu sebagai cahaya bagi dadaku. Wa jalaa hazni, ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai penghilang kesedihanku. Lalu wa dhahaba hammi, dan sebagai pengusir bagi kegalauan, kegelisahanku. Ikhwatul iman, kalau misalnya kita saat ini sedang mengalami kegalauan, kegelisahan, ya, menghadapi COVID-19, ya, di mana kita khawatir ini, khawatir itu, selalu kita harus cuci, selalu kita harus bermasker, selalu kita harus berdiam diri di rumah, dan seterusnya. Kenapa? Karena ada unsur kekhawatiran kalau seandainya si COVID ini kemudian nemplok pada kita lalu menjadi masalah bagi tubuh kita. Ikhwatul iman, kegelisahan itu adalah kita bisa dengan meminta kepada Allah SWT, dan kemudian antaj'alal Qur'ana, Quran itulah yang menjadi wasilahnya. Ikhwatul iman, oleh karena itu saya ingatkan bahwa menurut resep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin supaya hati kita hidup, kalau kita ingin supaya hati kita bercahaya, kalau kita ingin supaya galau kita hilang, kalau kita ingin sedih kita juga pergi dari kita, ternyata obatnya itu Al-Quran, ikhwatul iman. Nah, kalau ini sudah merupakan tadi yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang ini, sudah kita dengar, itulah Al-Quran yang semua itu Allah anugerahkan kepada kita secara utuh dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Maka dengan alasan apa kita tidak mencintai Al-Quran? Kenapa kita membenci Al-Quran? Kenapa kita tidak suka, tidak cinta kepada Al-Quran? Kenapa kita curiga kepada Al-Quran? Tentu saya tidak dalam rangka menuduh, ya, ikhwatul iman. Tetapi marilah kita berintrospeksi. Kenapa tidak sedikit dari kaum muslimin yang jauh dari Al-Quran? Masih Al-Qurannya itu berdebu, bahkan Al-Qurannya tidak punya. Padahal sekarang sudah bisa Quran itu dimasukkan ke dalam kantongnya masing-masing. Ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, sekarang saya sampaikan tentang bagaimana sih dahulu orang-orang soleh itu di dalam menyikapi Al-Quran, wabil khusus di bulan Ramadan. Nah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya baca beberapa, mudah-mudahan, ya, tidak nyampe satu halaman, ya, paling setengah halaman, mudah-mudahan sabar kita. Kata beliau begini, wa kana ba'du salafi yakhtimu fi qiyami Ramadan fi kulli thalathi layalin. Orang-orang salaf dahulu, salaf itu maksudnya orang-orang terdahulu, terutama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'u at-tabi'in, kata beliau, mereka itu menghatamkan Al-Quran melalui qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan kalau bahasa kita adalah biasanya disebut dengan tarawih. Kapan? Berapa lama? Kata beliau, fi kulli salasi layalin. Setiap 3 malam. Bisa nggak kita pikirkan? Bisa nggak kita bayangkan? Artinya 1 malam 10 juz. Kalau saja 1 juz itu dibaca rata dengan 30 menit misalnya, itu sudah cepat sekali, cepatlah gitu, ya. Nah, 30 kali 10. Berarti kan 300 menit. 300 menit itu sama dengan 5 jam. 5 jam itu kalau mulai jam 8, berarti selesai jam 1 malam, ikhwatul iman.
Bagaimana dengan ruku? Bagaimana dengan sujud? Subhanallah. Nah, silahkan bayangkan. Begitulah dulu cintanya kepada Al-Quran. Sampai dia punya target. 1 malam 10 juz. Gitu. Ya, lanjut. Kata beliau ba'duhum fi kulli sab'in. Ya, ada juga yang sampai mereka adalah tidak sampai 1 malam 10 juz. Tapi mereka yang penting 1 Jumat hatam Quran. Berarti kira-kira 4 juz lebih ya. Berikutnya wa ba'duhum fi kulli ashrah. Ya. Kalau tadi yang baca 7 itu adalah orangnya antara yang bernama Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi. Ada yang hatam sampai 10. 10 berarti adalah setiap 10 hari hatam Quran. 10 hari hatam Quran berarti 1 kali 1 malamnya 3 juz ikhwatul iman. Siapa yang melakukan itu? Oleh beliau disebutkan di sini namanya Abu Raja Al-Ataridi. Wa kana salafu yatluna al-Qur'ana fi syahri Ramadan fi sholati wa ghairiha. Dulu ya, mereka orang-orang terdahulu itu menyelesaikan, menghatamkan, membaca Al-Quran itu bukan saja dalam sholat, tapi bahkan di luar sholat juga. Kana al-aswadu yaqra'ul Qur'an fi kulli lailataini fi Ramadan. Ya, beliau ini orang namanya Al-Aswad, menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Berarti 1 malamnya 15 juz. Ikhwatul iman. Lihat misalnya wa kana an-Nakhai yaf'alu dzalika fil ashril awakhir ya minhu khasatan wa fi baqiyati syahri fi salas. Kalau di bulan selain Ramadan beliau itu adalah menyelesaikannya setiap 3 malam, tapi kalau bulan Ramadan malah beliau menghatamkan setiap 3 malam 1 kali hatam. Lihat kata beliau di sini wa kana lisyafi'i ya, Imam Syafi'i ya, imam madhab Syafi'i ya, masyhur di kita di Indonesia. Kita banyak mengaku madhab Syafi'i, tapi coba kita lihat apakah kita termasuk mengikuti beliau. Kata beliau wa kana lisyafi'i fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i hatam Quran dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Yaqra'uha fi ghairis shalah, itu 60 kali hatam itu berarti bisa dipastikan kira-kira rata-rata 30 kali di malam hari, 30 kali di siang hari, itu selain sholat. Ikhwati. Lalu kata beliau wa fil ashril awakhiri ya, kata beliau wa an Abi Hanifah nahwahu, dan Abu Hanifah semisalnya. Jadi semisal Imam Syafi'i adalah seperti itu. Wa kana Qatadah yadrusul Quran fi syahri Ramadan. Bukan saja membaca, tapi Quran itu pada bulan Ramadan diteliti, difahami, ditadaburi. Lanjut ya sedikit. Kata beliau wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan. Al-Imam Az-Zuhri, beliau adalah muhaddis. Kata beliau apabila masuk bulan Ramadan bagaimana? Fa inna ma huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Programnya 2 saja. Silakan mau menirukan. Beliau ini kalau bulan Ramadan itu adalah yang beliau lakukan 1 Al-Quran, dan yang kedua menebar kebaikan, berbagi bahagia, menyebar makanan yang beliau sediakan atau beliau masak. Wa qala Ibnu Abdul Hakam, kata beliau kana Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilmi. Imam Malik, imam Daril Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, apabila masuk bulan Ramadan itu yafir ya, disebutnya oleh Imam Ibnu Rajab yafir. Yafir itu artinya adalah pergi dengan secepat mungkin. Dari apa? Dari membaca hadis dan dari duduk bersama ahlul ilmi. Maksudnya libur dulu. Tidak mau pelajari hadis, tidak berkumpul dengan ahlul ilmi. Kenapa? Wa aqbala ala tilawatil Qur'ani minal mushaf. Beliau sudah, yang beliau kejar adalah baca Quran. Qala Abdul Razzaq kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Quran. Kata beliau, Sufyan ats-Tsauri itu apabila masuk bulan Ramadan meninggalkan seluruh ibadah, dan 1 saja ibadah yang beliau langgengkan.
pada bulan Ramadan adalah aqbala ala qiraatil Quran. Membacanya hanya Quran saja. Subhanallah. Ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kata beliau, sekarang lihat Aisyah. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqra'u fil mushafi awwal an-nahar fi syahri Ramadan fa idza tala'atis syams namat. Ya. Sampai baca Quran terus. Apabila sudah matahari terbit, baru beliau istirahat, tidur. Ya. Wa qala Sufyan, dan seterusnya. Saya cukupkan sampai di situ. Dan ada satu hal yang penting. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok segitu cepatnya ya? Kok banyak sekali, berkali-kali hatam Quran? Bagaimana itu? Katanya dalam riwayat yang lain tidak boleh lebih cepat dari 3 hari. Rasul bersabda, memang ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, la yafqah an yaqra al-insan al-Quran fi thalathati ayyam. Lebih cepat dari 3 hari. Kalau orang bacanya 3 hari atau lebih cepat dari 3 hari sudah hatam Quran, maka orang itu akan tidak sampai kepada paham apa isi Al-Quran. Tetapi menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, kata begini, fa amma fil awqatil mufaddalah, adapun di waktu yang utama, ka syahri Ramadhani khususan, ya, terutama bulan Ramadan, kata beliau al-layali, ya, Ramadan khususan al-layali allati tutlabu fiha lailatul qadar atau fi al-amakin al-mufaddalah, terutama di malam-malam Lailatul Qadar atau di tempat-tempat yang sangat mulia seperti misalnya 3 tempat: Al-Masjidil Haram Makkah, Al-Masjidun Nabawi Madinah, dan berikutnya adalah di Baitul Maqdis di Palestina, ya. Ka Makkah liman dakhalaha min ghairiha, ya, kalau orang bukan Makkah masuk ke Makkah. Wa yustahabbu al-iktsaru fiha min tilawatil Quran ightinaman lizzamani wal makan. Kata beliau, kalau ada orang yang bukan penghuni Makkah seperti kita lah begitu ya, kalau kita pergi ke Makkah, beliau sangat menganjurkan, kata udah sibukkan hidup bukan dengan shopping, dengan belanja, tetapi baca Al-Quran mumpung berada di Makkah, yang itu adalah makanun syarifun, dan berikutnya adalah Ramadanun karimun. Masya Allah, makan syarif, zaman syarif, ya. Jadi ijtama, ya, terkumpul syarifan, ya, syarafu al-makan wa syaraf az-zaman, 2 kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, saya cukupkan, dan mudah-mudahan kita semua sudah bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya adalah bahwa mereka itu begitu cintanya. Apa yang kita bisa katakan kalau ternyata yang kita temui adalah begitu? Baca itu sampai sekian puluh kali hatam, sekian hari hatam. Kenapa? Itu namanya cinta, ikhwatul iman. Orang apabila cinta kan ada rindu. Orang apabila cinta kan tidak ada jemunya, tidak ada bosannya. Terus saja. Terus saja. Begitu harmonisnya, begitu cintanya, dia tidak ingin berpisah dari kekasihnya. Bukankah begitu namanya cinta, ikhwatul iman? Nah, mereka itu orang salaf dahulu, orang terdahulu, orang salaf dahulu, begitu cintanya pada Al-Quran sehingga tidak mau berpisah dengan Al-Quran, sehingga seluruh hidupnya, bahkan kesibukannya, mereka taruh, mereka simpan, mereka bekukan. Tetapi semuanya adalah untuk kembali dan menghadap dan memanfaatkan Al-Quran. Ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai Al-Quran. Al-Quran itu harus kita baca. Al-Quran itu harus kita tadabburi. Al-Quran itu harus kita amalkan. Bahkan Al-Quran itu harus kita bela. Ya. Baca, misalnya kata Rasul SAW, iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sebab Quran itu besok pada hari kiamat akan datang kepada kalian memberi syafaat. Syafaat itu artinya adalah menutupi kekurangan kita sehingga kita mempunyai kelayakan mendapatkan rahmat Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Ikhwatul iman, yang kedua tadabbur. Kata Allah SWT, liyadabbaru ayatihi
waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah untuk ditadabburi, difikirkan, diselami, difahami, direnungkan, dihayati. Kemudian berikutnya adalah diingat hafalannya. Hafalan, kalau kita punya hafalan kita ingat. Ya. Kata Rasulullah SAW, ta'ahadu hadzal Qur'an, jagalah Quran ini. Ya, kata Rasulullah, "Wallazi nafsi biyadihi, innahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha." Kata Rasulullah SAW bahwa yang disebut dengan hafalan kita itu mudah sekali lepas dari kita. Jangan mengatakan bahwa kita sudah hafal. Semakin kita malas belum murojaah, ya ancamannya kita akan rapuh hafalan kita. Karena itu kata Rasulullah SAW, ta'ahud. Ta'ahud itu adalah punya kerutinan. Tidak boleh lepas. Kita harus punya waktu untuk setia dengan Al-Quran, dan itu namanya adalah murojaah. Ikhwatul iman, yang jadi masalah, kenapa kita tidak cinta pada Al-Quran? Wah, ini mengkhawatirkan sekali, ikhwatul iman. Kenapa? Katanya kita muslim, tapi kenapa tidak suka pada Al-Quran? Berarti ikhwatul iman, sebetulnya yang paling prinsip, kita tidak kenal. Namanya adamul ma'rifah. Kita tidak mengetahui. Ya. Kalau kita dengar firman Allah SWT yang lain, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Kata Allah SWT, mathaluhum kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan mereka itu adalah seperti keledai yang membawa kitab di atas punggungnya. Tapi namanya keledai, mana bisa baca Al-Quran, mana bisa baca kitab. Ikhwatul iman, masa kita seperti keledai? Kalau kita tidak ingin seperti keledai, maka kita harus baca itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman, Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah pembimbing, Al-Quran itu adalah yang menyinari jalan kita, hidup kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, oleh karena itu marilah kita cintai Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang tadi adamul ma'rifah, ya. Saya tidak mengatakan bodoh, ya, tapi tidak mengenal, begitu ya. Mudah-mudahan haluslah, begitu ya. Karena itu marilah kita kenali Al-Quran. Quran itu isinya petunjuk Allah. Quran itu adalah bagian dari pedoman yang menyebabkan manusia bisa sampai pada selamat, bisa sampai pada bahagia, dan seterusnya. Berikutnya adalah bahwa setelah kita tahu bahwa kenapa manusia itu adalah tidak, ya, demikian cinta kepada Al-Quran, bahkan mungkin membenci. Kalau membenci, ya berarti bukan orang yang beriman. Kalau membenci Al-Quran, kalau tidak suka dengan Al-Quran, kalau menolak Al-Quran, saya khawatir orang itu adalah bukan orang yang beriman. Mungkin ngaku bolehlah, tapi dia adalah bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ya buktinya dia tidak suka. Kalau suka kan dia ingin ketemu, ya. Bagi orang yang mungkin, maaf saya tidak membenarkan pacaran, tapi kalau menurut anak-anak yang belum paham bahwa kalau punya pacar kan ada namanya wakuncar, waktu kunjung pacar. Nah, waktu kunjung Al-Qur'annya kapan? Kenapa tidak ada keterpanggilan? Kenapa tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran? Nah, itu kan berarti tidak ada cinta, tidak ada sreg, ya. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, karena itu harus ada upaya, harus ada langkah-langkah dari kita supaya kita cinta pada Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Caranya antara lain adalah, ya tadi karena tidak kenal kan, ya maka kenali. Tadi apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan memperkenalkan kita. Quran itu adalah jalan lurus, Quran itu adalah membuat kita mendapat syafaat, Quran itu adalah solusi, Quran itu adalah menghilangkan kegalauan, ya, menghilangkan kesedihan, dan seterusnya, bahkan memberi cahaya pada hati kita. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali hudan, syifa, ya, ada menjadi merupakan obat, ya, bagi kita. Bahkan tibyanan likulli syai'in, penjelas bagi segala sesuatu. Artinya, subhanallah, asal kita mau, maka Al-Quran akan menjawab kita. Kalau kita pengen derajat tinggi, ya di sisi Allah, ya, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah SWT,
Nah, maka kita baca Quran yang banyak. Ya. Kata Rasulullah, rattil, ya, rattil, ya, bacalah oleh kamu. Fa inna manzilataka inda akhiri harfin taqra'uhu. Kata Rasul, baca Al-Quran itu. Derajatmu itu, status ketinggianmu, kemuliaanmu di sisi Allah itu adalah sampai huruf terakhir yang kamu baca. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum, marilah kita cintai Al-Quran. Dan mungkin sebelum saya tutup, saya tambahkan satu lagi, ya cukup dua barangkali. Yang kedua adalah kenalilah tadi. Tuh, mereka para ulama, mereka para imam, mereka para orang soleh, mereka orang yang sudah dijamin masuk surga itu, ternyata mereka itu begitu doyan, begitu senang, begitu kecanduan, ya cuman walaupun tidak bagus ya istilahnya, ganti saja, jangan pakai kecanduan. Jadi begitu ketagihan dengan Al-Quran itu, suka, rindu, tidak ingin berpisah dengan Al-Quran, sehingga mereka dosisnya itu semakin mengenal, semakin tambah dan tambah lebih senang, lebih suka untuk dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Ramadan menanamkan kita untuk cinta terhadap Al-Quran. Satu simbol yang paling mudah, ikhwatul iman, bahwa kenapa Ramadan itu menjadi simbol atau menanamkan nilai pada kita tentang cinta terhadap Al-Quran adalah bahwa malaikat Jibril alaihissalam datang, kalau bahasa Rasul itu yu'ariduni. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yu'ariduni. Itu maksudnya adalah membacakan kepadaku, mengecek bacaanku, mengecek hafalanku 1 tahun 1 kali. Tetapi pada saat Rasulullah SAW tahun wafat pada tahun itu, malaikat Jibril mengulangnya 2 kali. Di satu sisi bahwa Rasulullah SAW dicek kevalidan tentang Al-Quran yang telah diberikannya, disampaikan oleh malaikat Jibril, tetapi di satu sisi itu adalah memberikan perlambang kepada kita bahwa dosisnya ditambah dari 1 kali menjadi 2 kali, artinya adalah bahwa satu pesan pada kita bahwa cintailah Al-Quran, dekatilah Al-Quran, semakin bertambahlah dosis dan porsi kita terhadap Al-Quran, maka sesungguhnya insya Allah corona juga akan tertepis dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah, bala, atau sakit itu akan juga pergi, termasuk syaitan, ya, karena Al-Quran itu menjadi ruqyah baginya. Demikian ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberi hidayah kepada kita agar cinta terhadap Al-Quran dan cinta pula untuk mengamalkan Al-Quran, dan kita digolongkan menjadi ahlullah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.